Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiwa TV pada Selasa tanggal 24 Oktober 2023. Saya kali ini mau mengabarkan soal sidang unmanning, sebuah proses eksekusi terhadap Paytren, terhadap perusahaan miliknya Jam'an Nur Khotib Mansur atau Yusuf Mansur yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Bandung hari ini. Saudara-saudara, seperti yang pernah sudah saya kabarkan di channel ini bahwa hari Selasa tanggal 24 Oktober ini Jam'an dan perusahaannya Paytren harusnya hadir di pengadilan untuk mengikuti sidang unmanning yang kedua. Pada sidang yang pertama mereka mangkir, tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Negeri Kota Bandung ini. Dan hari ini lagi-lagi Jam'an dan Paytren tidak mengindahkan panggilan pengadilan tersebut. Dan menurut Zeni Mustafa, tidak ada lagi sidang unmanning yang ketiga. Jadi setelah ini proses hukum selanjutnya akan dilaksanakan oleh Zeni Mustafa dan Pengadilan Negeri Kota Bandung. Tentu saja di antara kita ada yang bertanya, kenapa Jam'an tidak hadir? Kenapa pengelola Paytren tidak hadir? Kenapa penasihat hukumnya Paytren dan Jam'an yang selama proses gugatan 14 orang karyawan ini terhadap perusahaan itu selalu diikuti atau dijalankan oleh pengacara mereka, kenapa dua kali panggilan ini mereka mangkir? Ada dua kemungkinan menurut saya. Pertama, Paytren dan Jam'an tidak membayar jasa pengacaranya. Kemungkinan kedua, memang Paytren sudah tidak lagi memiliki uang sama sekali sehingga memilih untuk tidak menghadiri panggilan pengadilan ini. Jadi begitulah keadaan Paytren, sebuah perusahaannya Jam'an yang mana dia pernah mengatakan bahwa Paytren ini telah dilirik orang, telah ditawar orang seharga 4 triliun lebih. Inilah perusahaannya Jam'an yang pernah dia katakan bahwa setiap bulan dia Jam'an membagi-bagi uang belasan miliar karena perusahaan Paytren ini. Saudara-saudara, berikut ini video pernyataan Zeni Mustafa dan Sudaryanto terkait sidang unmanning hari ini dan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Zeni Mustafa dan Pengadilan Negeri Kota Bandung ke depan setelah sidang unmanning ini gagal atau tidak dihadiri oleh pihak Paytren. Terima kasih banyak telah memperhatikan video-video saya dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, saya, Pak Zeni Mustafa dan Pak Sudaryanto di Pengadilan Negeri Kota Bandung untuk mengikuti jalannya sidang unmanning, Pak. Unmanning, ya. Ini yang kedua ya? Yang kedua. Ya. Nanti Pak Zeni disilakan untuk menyampaikan hasilnya hari ini. Silakan, Pak. Ya, baik. Para pemirsa dimanapun Anda bisa mendengar atau melihat acara ini, maka saya sampaikan hari ini saya sedang berada di Bandung, persisnya di Pengadilan Negeri Kota Bandung, yaitu menghadiri unmanning atau teguran berkaitan dengan permohonan saya terhadap PT Paytren selaku termohon berkaitan dengan permasalahan 14 karyawan yang menjadi klien saya yang gajinya tidak dibayar, kemudian pesangonnya tidak dibayar, yang sudah di PHK, kemudian THR-nya juga tidak dibayar. Hari ini sudah unmanning yang kedua, yang terakhir. Kemudian saya tadi sudah menghadap petugas mengatakan bahwa relas panggilan unmanning itu sudah disampaikan secara resmi dan ternyata sampai dengan hari ini baik itu pengurus Paytren maupun kuasa hukum Paytren kan tidak hadir, sehingga unmanning dianggap
unmanning dianggap sudah cukup, kemudian Paytren tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan itu. Gitu. Jadi unmanning pertama mereka nggak datang. Unmanning pertama tidak datang, kedua juga tidak datang. Disampaikan sudah secara resmi. Sudah secara resmi dan sah. Dan sah ya Pak. Ya. Dan hari ini mereka tidak datang. Berarti tidak ada lagi unmanning ketiga ya Pak? Tidak ada. Tadi unmanning petugas mengatakan bahwa unmanning sudah cukup, nanti akan proses selanjutnya. Proses selanjutnya. Iya. Pak, ada informasi nggak dari pihak pengadilan bahwa ada informasi dari pihak Paytren kenapa mereka nggak datang? Jadi begini, Ya. pada hari pertama memang surat itu diterima, terus kemudian hari kedua dan petugas dari jurusita dari sini meminta kejelasan juga terhadap pengelola pengembang di sana. Ya. Katanya memang sudah Paytren itu sudah tidak aktif di beberapa tahun ini. Sudah tidak aktif, Sudah bukan tidak berarti aktif. kantornya tutup. Bukan berarti kantornya tutup. Iya, iya. Ya kalau mereka mengatakan bahwa itu untuk menghindari atau memang sudah bangkrut ya, alhamdulillah Pak kalau sudah bangkrut begitu. Jadi kesimpulannya Paytren itu tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan. Ya, Paytren tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan. Setidak-tidaknya kalau mereka masih ada denyut nadi, denyut usaha, terus kemudian masih ada hati nurani karena ini sudah masuk Ya. ke ranah hukum dan ini panggilan dari pengadilan seharusnya kan datang Pak. Ya. Tetapi ketika mereka mengatakan mereka sudah tidak aktif di sana lagi, kemudian di beberapa orang yang di sana ditanya sekarang pindahnya kemana tidak tahu ya, mudah-mudahan bangkrut beneran gitu. Gitu, Pak. Iya. Pak, kalau boleh sampaikan proses hukum berikutnya apa Pak? Ada proses hukumnya masih rahasia, tapi tetap ini tidak berhenti sampai di sini, Ya. tetap masih ada proses hukum berikutnya. Jadi tetap ditangani oleh pengadilan Oh, negeri tetap Kota? ditangani oleh pengadilan, karena itu yang berwenang memang pengadilan. Oh gitu. Iya. Baik Pak, nanti proses hukumnya tetap kita berkabar ya Pak. Baik, baik. Oke, Pak Jenny, Pak Sudar, mungkin apa yang mau disampaikan kepada Yusuf Mansur utamanya yang punya Paytren dan Ya. juga pengurus Paytren, yang ketiga kepada karyawan Paytren Pak, apa yang mau disampaikan Pak? Silakan Pak. Jadi Yusuf begini Mansur Pak. duluan, Pak. Jadi begini, hanya begini, saya menghimbau kepada, sebenarnya menghimbau ya, Pak, sebenarnya menghimbau atau meminta kepada Paytren ini kan katanya dulu itu usaha yang tidak punya utang, usaha yang eksis, usaha yang islami, ya kan? Ketika ini menjadi masalah, tentu seharusnya haruslah bertanggung jawab terhadap permasalahan ini, tidak lari. Ya. Sebagaimana kita ketahui ketika amanah yang perumahan Kaisar Al-Mansur itu ya, itu katanya tidak bisa memenuhi kewajibannya, lalu amanah pergi, kan Yusuf Mansur, ngapain lo pergi, ngapain lo menghilang, lo datang aja. Nah sekarang ini urusannya Yusuf Mansur sendiri, yang ownernya Yusuf Mansur, Paytren itu lebih lekat kepada Yusuf Mansur. Kenapa mereka nggak datang? Kenapa Artinya, lo nggak datang gitu ya Pak? Ya, kenapa lo nggak datang? Ya. Artinya apa yang diomongi Yusuf Mansur itu berbeda kenyataan dengan kenyataan yang mesti ia lakukan. Oke. Pak, kepada karyawan-karyawan Paytren Pak, Pak Jenny mau sampaikan apa Pak? Kalau kepada karyawan Paytren, sebatas di sana masih ada hak kalian, keringat kalian, perjuangkan itu, Paytren harus bayar. Ya. Karena Paytren ini masih punya aset, makanya itulah yang untuk dibayarkan seharusnya begitu. Oke Pak Jenny. Iya. Pak Jenny, kita berkabar terus soal perkembangan masalah ini ya Pak. Baik, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Jenny, Pak Baik, Sudar. baik. Sama-sama.